Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021, perkenalkan saya Bu Isti, panggilan singkatnya, atau nama lengkap saya Bu Istirohah Pujiwati, sebagai Wakil Rektor yang membidangi kelembagaan, publikasi, dan teknologi informasi. Karena itu materi yang kami sajikan tentu saja berkaitan dengan bidang saya, yaitu kami ambil tema menarik tentang bagaimana cerdas bermedia sosial. Saya lihat di grup Telegram kita sudah tergabung mahasiswa baru sebanyak hampir 1.300. Dan itu sehari saja tidak saya lihat chatnya sudah 5.000 sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa baru ini sangat aktif bermedia sosial, khususnya di grup Telegram. Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana kita melakukan komunikasi melalui media sosial secara arif dan bijaksana. Jadi kita sekarang ini ada di era revolusi industri tahap keempat, yang sering kita dengar revolusi industri 4.0 atau 4.0. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana revolusi industri ini sejak tahun 1800, revolusi industri pertama, kemudian kedua di tahun 1900, dan revolusi industri ketiga itu di tahun 2000, dan sekarang di abad 21 ini sudah bergerak ke revolusi industri 4.0, sedangkan di revolusi sosial kita sudah ada di level 5.0. Nah, bagaimana ciri-ciri revolusi industri? Itu sudah dicirikan dengan adanya cyber physical system. Semuanya sistem cyber, Internet of Things, jadi semuanya berbasis internet. Nanti saya tunjukkan bahwa jumlah populasi masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih itu berapa yang terlibat dengan menggunakan internet. Dan juga adanya smart technology. Jadi adik-adik semuanya sudah punya smartphone yang digunakan di dalam melakukan komunikasi dengan berbagai stakeholder. Nah, implikasi dari revolusi industri ini yang pertama adalah perubahan yang sangat cepat, exponential of change. Kemudian ada disruptif, jadi ada gangguan-gangguan yang ditimbulkan akibat kemajuan di industri revolution 4.0. Kemudian adanya transformasi di berbagai bidang. Di aspek produksi, manajemen, transportasi, kita sudah mengenal Grab, sudah mengenal Gojek, ada Uber dan sebagainya. Jadi adik-adik pesan makanan pun sudah tidak perlu bersusah payah ke warung, ke restoran, tinggal pencet di gadgetnya saja sudah bisa melakukan transaksi. Nah, kegiatan ekonomi dunia saat ini sudah sangat marak menggunakan berbagai macam fasilitas internet dan dunia digital. Sudah ada di kegiatan ekonomi sangat marak, ada Bukalapak, ada Blibli.com, ada Alibaba dan seterusnya. Demikian juga di electronic government. Pemerintah sudah menggunakan berbagai aplikasi untuk memudahkan berbagai proses-proses yang ada di pemerintahan. Di manufacturing juga begitu. Semuanya sudah berdasarkan digital media. Nah, ini era baru industrialisasi digital itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Pasti di semua aspek di dunia ini pasti ada positif dan ada negatifnya. Ada yang menyatakan, seorang ahli menyatakan bahwa di era digitalisasi ini akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan di tahun 2015 sampai 2025. Seperti misalnya ojek konvensional, kemudian angkot itu juga akan menurun dengan adanya sistem aplikasi menggunakan transportasi online.
Kemudian juga diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid-murid sekolah dasar di dunia yang saat ini ada, yang saat ini di SD itu akan kehilangan pekerjaan yang belum akan bekerja di pekerjaan yang belum ada sebelumnya. Ini menurut Department of Labor Report dari Amerika Serikat. Itu ancamannya. Jadi akan ada yang kehilangan pekerjaan dan akan ada pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Namun peluangnya juga banyak. Di era digitalisasi sekarang ini akan berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru di tahun 2025 yang akan datang. Kemudian adanya pengurangan emisi karbon. Kira-kira 26 miliar metrik ton pada 3 industri. Jadi di elektronik, logistik maupun otomotif dari tahun 2015 sampai 2025. Jadi dengan efisiensi orang tidak lagi butuh transportasi ke restoran, itu akan menurunkan emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan akibat pembakaran dari alat-alat transportasi. Cukup pakai gadget saja, orang sudah tidak perlu pergi beli baju ke mall misalnya. Nah ini menurunkan emisi dari karbon sehingga lebih sehat lingkungan kita. Nah ini gejala-gejala transformasi di Indonesia sudah kita rasakan. Beberapa jenis model bisnis dan pekerjaan di Indonesia sudah terkena dampak di arus era digitalisasi. Jadi warung-warung tradisional sudah begitu lagi diminati, sudah cenderung apalagi yang generasi milenial seperti adik-adik mahasiswa baru, ini pasti sudah mau beli baju sudah ke Tokopedia, Bukalapak, blibli.com dan seterusnya. Nah ini transportasi juga begitu, transportasi tradisional, ojek-ojek yang mangkal di perempatan kampung kita misalnya itu sudah tidak begitu lagi diminati karena sudah tergeser oleh moda-moda transportasi online. Ada Gojek, ada Uber, ada Grab dan seterusnya. Ini yang terlihat gejala-gejala transformasi yang ada di Indonesia. Nah, ini media-media sosial yang muncul ada di Google, Wikipedia di 2001, Skype itu kemudian Facebook di 2004 itu sudah sangat marak. Twitter diluncurkan di 2006, 2005 itu sudah mulai diluncurkan YouTube. Ini media-media sosial yang kita kenal selama ini. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa revolusi industri ditandai dengan Internet of Things. Jadi semuanya berbasis pada internet. Nah, data ini menunjukkan pengguna internet, mobile phone, dan pengguna media sosial yang ada di Indonesia, di mana data jumlah penduduk Indonesia sekarang 272,1 juta. Nah, itu datanya seperti itu, pengguna media sosialnya 59%, pengguna internetnya itu ada di data tersebut. Nah, bagaimana memahami media sosial? Ini perlu kita bersikap arif terhadap penggunaan media sosial yang ada. Sebenarnya orang itu kan pengen saya bermedia sosial, ingin menunjukkan jati dirinya bahwa saya ada di sini. Itu baik itu di berbagai media sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Nah ini ciri-ciri media sosial, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang. Isi pesan muncul tanpa penghambat, semua bebas menyampaikan idenya. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan. Kita lihat di Telegram kita begitu aktif diskusinya. Walaupun sebenarnya media Telegram untuk mahasiswa baru ini tujuan kita adalah menyampaikan informasi dengan apa yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa baru. Selain kami juga sampaikan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Universitas Islam Malang. Nah ini keunggulan media sosial dibanding media konvensional itu jauh lebih cepat. Ringkas, simple, user friendly, padat,
Kemudian menciptakan hubungan lebih intens. Jadi adik-adik saya lihat, ada enggak yang dari Madura? Langsung menjawab begitu. Nah, ini menunjukkan kecepatan informasi yang diterima, jangkauannya luas dan global. Yang di Kalimantan cepat mendapatkan informasi dari kita. Kemudian kendali dan terukur dalam bermedia sosial dengan sistem tracking yang tersedia, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui respon balik serta reaksi yang muncul. Nah, ini tentu saja kegunaan media sosial ini sangat banyak ya, menghimpun opini publik terhadap suatu kebijakan atau masalah. Ini baru saja di launching bahwa materai yang kita gunakan selama ini 3.000 dan 6.000 akan segera diganti dengan materai 10.000. Tapi itu akan berlaku ketika tahun 2021. Nah, ini begitu cepat informasi itu disampaikan melalui media sosial. Kemudian kegunaan yang kedua, mudah menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi yang telah tersedia, mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, baik secara internal maupun eksternal kampus. Kemudian mampu menghimpun data, masukan, pendapat, dan kritik yang membangun demi kemajuan kampus kita. Nah, itu kita sudah bisa melihat dari mahasiswa baru yang ada di grup Telegram, dari percakapan yang kita lihat, saya selalu memantau percakapan-percakapan itu, ada yang positif, ada juga yang masih perlu ditata kembali cara berkomunikasinya. Nah, itu nanti saya sampaikan bagaimana berkomunikasi di media sosial secara baik. Nah, karena ini adalah era keterbukaan informasi, bahwa berita itu tidak lagi hanya berasal dari media mainstream. Berita tidak hanya bersifat searah, tetapi sudah ada feedback, umpan balik dari informasi yang kita sampaikan. Anggota masyarakat dapat menjadi narasumber maupun penyebar berita. Nah, institusi harus siap diapresiasi maupun dikritik secara langsung. Jadi ketika Unisma menyampaikan sudah pada peringkat 1 perguruan tinggi NU se-Indonesia. Nah, itu kita ketika menerima masukan-masukan yang konstruktif itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki diri ke depan, bagaimana kita bisa mempertahankan peringkat itu dan bisa meningkatkan ke yang lebih tinggi lagi. Jadi kinerja institusi menjadi lebih transparan, butuh strategi komunikasi yang lebih handal, lebih piawai, lebih responsif, dan lebih cepat. Nah, media sosial yang ada di Unisma itu merupakan media untuk publikasi berbagai aktivitas dan kegiatan Unisma. Nah, saya sebagai wakil rektor yang mengomandoi di bidang publikasi ini sudah dibantu di bagian kehumasan untuk mengekspos seluruh potensi yang ada di Unisma. Termasuk media sosial Unisma ini merupakan sumber utama informasi tentang Unisma. Jadi setiap hari tidak ada informasi yang tidak disampaikan oleh Unisma. Selalu ada aktivitas yang disampaikan ke berbagai media, baik itu media cetak maupun media online. Yang itu oleh Humas dihimpun dan disampaikan ke seluruh sivitas di internal maupun masyarakat luas. Karena itu media sosial Unisma ini menjadi salah satu media yang strategis untuk melakukan publikasi tentang aktivitas, tentang kegiatan, tentang prestasi yang ada di Unisma. Nah, ini disampaikan oleh Bu Gubernur waktu itu, Gubernur Jawa Timur, bahwa saat ini kita ada di era post-truth, era kebohongan, era pasca kebenaran. Apalagi kemarin pilkada dan ini juga menjelang pilkada di beberapa daerah nanti di bulan Desember, ini hati-hati bahwa banyak sekali kebohongan yang beredar. Seperti kemarin ada serangan di Polsek Ciracas, itu betul-betul karena adanya hoax. Seorang anggota oknum TNI menyampaikan kalau dia diserang oleh seseorang, padahal dia jatuh sendiri.
kecelakaan tunggal. Nah, ini berakibat kemudian karena berita hoax itu kemudian terjadi penyerangan ke kantor Polsek Ciracas. Nah, hal-hal ini yang tidak bagus. Media sosial yang disalahgunakan, ini yang sangat tidak bagus bagi kebersatuan NKRI, seperti itu. Nah, untuk itu warning untuk berita-berita hoax, karena too good to be true, kebohongan itu tidak ada yang sempurna dari kebohongan itu, dan too bad to be true. Jadi itu berita hoax itu seperti itu. Nah, seperti ini menunjukkan di media sosial. Sebenarnya Pak Jokowi, Pak Presiden kita ini berbaju polos. Pak Airlangga Hartarto ini juga berbaju putih kaos polos. Tetapi ada orang yang usil, kemudian ditulis-tulisi seperti ini. Nah, kita mesti berhati-hati untuk menerima postingan-postingan seperti ini. Kita harus bijaksana di dalam melakukan komunikasi melalui media sosial. Nah, contoh-contoh seperti ini. Ada gunung meletus di Meksiko, itu sudah diposting bahwa Gunung Merapi di Indonesia mulai siaga 1. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu lakukan klarifikasi dulu. Jadi tidak kemudian kita telan secara mentah-mentah berita-berita yang datang atau sampai kepada kita. Nah, ini beberapa tips untuk mengatasi berita-berita hoax. Jadi yang pertama, adik-adik mesti hati-hati dengan judul-judul yang provokatif. Judul-judul yang memojokkan pihak-pihak tertentu. Jadi berita hoax itu sering menggunakan judul sensasional yang provokatif. Isinya bisa diambil dari media resmi, kemudian diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai dengan yang dikehendaki sang pembuat berita hoax. Jadi sebaiknya cari referensi berita serupa dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya apakah sama ataukah berbeda. Itu yang pertama untuk mengatasi berita itu hoax atau tidak. Kemudian cermati alamat situs berita tersebut. Jadi untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL-nya. Situs yang dimaksud itu apakah memang legal? Kalau menggunakan domain blog, maka informasinya itu bisa kita ragukan yang menggunakan blog. Tetapi untuk situs-situs resmi seperti KPK merilis, dari kepolisian, dari Kominfo, begitu rilis-rilis seperti itu patut kita percaya kalau situs-situs itu adalah situs resmi. Karena catatan dari Dewan Pers di Indonesia itu ada sekitar 43.000 situs portal berita. Tetapi yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi itu tidak sampai 300 saja. Jadi hanya tidak sampai 1% dari situs berita, portal berita yang legal. Karena itu mesti kita berhati-hati. Kemudian yang ketiga, triknya mengatasi berita hoax adalah periksa fakta. Perhatikan asal berita itu dan siapa sumbernya. Apakah ini yang saya katakan tadi, kalau institusi resmi seperti KPK, Polri, nah ini bisa dipertanggungjawabkan. Jangan cepat percaya apabila informasi itu berasal dari pegiat ormas, dari tokoh politik atau pengamat politik yang memang memberikan opininya secara sepihak. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Apakah dia cenderung pada satu sumber? Nah ini bisa kita lihat secara utuh. Kemudian yang keempat, cek keaslian foto. Seperti tadi, fotonya Pak Presiden itu sudah diintervensi, padahal bajunya polos, sudah diberi gambar-gambar tertentu. Jadi di era teknologi digital saat ini bukan hanya konten berupa berita teks yang dimanipulasi, tetapi gambar-gambar, foto, video, kadang-kadang ada video yang HP-nya meledak, itu dikatakan waktu dicas, dipakai dan seterusnya, itu ada hal-hal yang tidak betul 100%. Jadi ada kalanya pembuat berita palsu itu juga mengedit foto,
mengedit video untuk memprovokasi pembacanya dengan tujuan yang mereka sendiri sebenarnya yang tahu. Lalu cara mengecek keaslian foto itu bisa memanfaatkan dengan mesin pencari Google dengan melakukan drag and drop, geser dan paste di situ melalui Google Image. Maka hasil pencarian itu akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet dan bisa dibandingkan. Nah, kalau adik-adik sering menerima berita hoax bisa tergabung ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Misalnya di Facebook itu ada fanpage dan grup diskusi anti hoax, forum anti fitnah, hasut dan hoax, FAFHH. Kemudian ada Indonesian Hoax Buster, ada juga Indonesian Hoaxes, ada juga grup Skoci. Nah, di grup-grup ini akan diperbincangkan, netizen bisa ikut bertanya apakah berita yang saudara terima itu hoax atau bukan. Nanti akan ada klarifikasi dari grup yang sudah tergabung di dalam fanpage yang ada di situ. Nah, cara melaporkan berita atau informasi hoax itu untuk media sosial Facebook bisa menggunakan fitur report status. Kemudian kategorikan di informasi hoax sebagai hate speech atau harassment, rude, threatening atau kategori lain yang sesuai. Maka kalau ada banyak aduan dari netizen, biasanya akun tersebut akan dihapus oleh Facebook. Demikian juga untuk Google bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi-informasi yang palsu. Di Twitter itu ada fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga di IG atau Instagram itu kita bisa melaporkan informasi-informasi yang mengarah pada kebohongan-kebohongan yang bisa mempengaruhi opini publik. Nah, bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat email ini, aduan@mail.kominfo.go.id. Untuk masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman data Turnback Hoax ID untuk menampung aduan-aduan berita hoax dari netizen. Ini seperti yang saya katakan tadi, ada Turnback Hoax sekaligus berfungsi sebagai database yang berisi referensi berita-berita bohong atau berita-berita hoax. Nah, itu adik-adik sekitar bagaimana solusi cerdas untuk melakukan komunikasi di media sosial. Saya kira media sosial Unisma adik-adik sudah paham semua. Ada Facebooknya Universitas Islam Malang, ada Unisma_Malang untuk Instagramnya, untuk Twitternya Unisma Space Malang. Kemudian, nah ini yang luar biasa, YouTube-nya Unisma. Ini sudah menduduki peringkat 14 dari seluruh PTN-PTS yang ada di Indonesia. Ada 4.670 perguruan tinggi negeri dan swasta, dan Unisma YouTube-nya menduduki peringkat 14 dengan alamatnya Humas Unisma Official. Karena itu adik-adik yang belum subscribe di YouTube-nya Unisma, silahkan subscribe untuk meningkatkan jumlah subscriber Humas Unisma Official. Saya kira kalau warga Unisma bukan subscriber Humas Unisma Official itu kan akan menjadi hal yang ironis, ya. Itu alamat email kami humas@unisma.ac.id. Gunakan seluruh media sosial Unisma ini untuk berkomunikasi secara arif, secara baik untuk meningkatkan kinerja media sosial Unisma. Itu adik-adik yang bisa Bu Isti berikan, tetap semangat menjadi mahasiswa baru Unisma, menjadi harapan bangsa, nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan negeri ini.
Terima kasih dari Bu Isti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.